Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Mirgo. Saya berasal dari SDN 05 Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. Baiklah, saya akan memperkenalkan cara pengguna background di hadapan para pendidik seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan mencoba memperagakan cara menggunakan Whiteboard dalam membuat soal evaluasi yang akan kita laksanakan. Sebelumnya, saya juga menjelaskan dalam Whiteboard ini juga ada beberapa model soal yang telah disediakan oleh Whiteboard. Tetapi kita juga bisa membuat soalnya sendiri sesuai dengan TP yang telah kita ajarkan di kelas kita atau di sekolah kita masing-masing. Bagaimana cara membuat soalnya? Yang pertama, kita klik dulu, kita masuk dulu ke Whiteboard-nya, seperti ini layarnya. Baru kita klik nantinya, buat, kita klik buat. Dalam buat itu, adanya di sini banyak kali yang bisa kita buat. Penilaian, presentasi, video, analisis, dan flashcard. Karena kita ingin membuat soal, berarti kita klik penilaian. Dalam penilaian ini, buka aktivitas baru. Di sini, import lembaran kerja atau pertanyaan. Yang kedua, hasil dengan AI. Dan yang ketiga adalah buat dari awal. Karena biasanya saya kalau buat soal itu memang sesuai dengan yang saya ajarkan di dalam kelas, saya buat dari awal aja soalnya seperti ini. Dalam pembuatan soal dari awal, itu adanya beberapa pilihan dalam pembuatan soalnya. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua multi pilih, benar-benar salah, isi bagian yang kosong, esai, dan analisis. Itu biasanya yang saya gunakan. Tambah lagi nanti dalam matematikanya ada grafik matematika, respon matematika. Biasanya kalau saya menggunakan yang poin basic dan matematika aja. Baiklah teman-teman semua, kita coba ya membuat soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Berarti kita klik pilihan ganda di sini. Tampilannya seperti ini. Biasanya saya kan ada stok soal saya tuh. Berarti saya buka stok soal saya. Misalkan di sini adanya soal IPAS. Berarti saya hanya copy paste aja lagi, copy soalnya di sini, terus saya pastekan di dekat sini, dekat aplikasinya. Berarti di sini nggak usah kita kasih nomor ya, karena nomornya itu udah otomatis. Kita kasih pilihan gandanya. Juga seperti itu, satu-satu yang bisa kita masukkan. Optionnya nggak perlu, kita hapus saja. Baiklah, sebelum kita menyimpan soal ini, kita simpan soalnya, kita tentukan poinnya dulu soal ini berapa. Berarti saya menentukan poinnya itu ada 10. Masing-masing soal. Siswa mengerjakan sebanyak selama 30 detik. Berarti sebelum kita simpan, kita tentukan dulu jawabannya, mana yang benar. Kita klik, misalkan jawaban ini yang benar, kita klik ini, baru kita simpan. Ini udah tersimpan soal kita yang kita buat sendiri. Untuk menambahnya, kita tekan aja tanda tambah di sini. Tambah. Kita maunya pilihannya yang mana lagi? Isi esai lagi. Kita coba soalnya esai. Sama seperti membuat soal objektif tadi. Berarti kita copy aja dari soal yang ada. Kita pastekan di sini. Kalau esai, berarti tinggal kita kasih poinnya berapa. Esai ini misal poinnya tetap 10. Waktu mengerjakan 1 menit. Kita simpan soalnya di sini. Ini soal yang keduanya esai. Udah. Dan begitu juga seterusnya untuk melanjutkan untuk pembuatan soalnya. Di sini saya telah coba membuat soalnya beberapa model. Di sini nantinya akan kita simpan apa judulnya nanti. Misalkan judulnya tentang pembelajaran IPAS. IPAS tentang rangka. Nah, berarti di sini kita cari mata pelajarannya adalah IPAS.
Ilmu sosial, kimia, ini pengetahuan alam. Kelasnya kelas berapa kita tentukan di sini. Karena ini buat kelas 6, bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia, kita klik dan terlihat oleh publik. Berarti ini soal ini bisa dilihat oleh. Seandainya kita ingin menambahkan gambar, kalau biasanya saya tambahkan gambar siswa saya di sini gitu. Saya ambil dari perangkat. Nih, biasanya ini saya gunakan menandakan ini punya saya pribadi, punya saya yang saya buat sendiri gitu. Ini lagi disimpan. Nih, baru kita simpan. Nih, soal yang saya buat tadi, pembayaran IPAS tentang rangka. Jadi, setelah kita buat, baru kita mainkan atau kita beri tugas pada siswa. Gimana cara kita melihatnya lagi? Kita buka perpustakaan kita. Perpustakaan ini adalah soal-soal yang pernah kita buat dan soal-soal yang pernah kita kerjakan sama siswa. Ini contohnya soalnya bermacam jenis soal yang saya buat lewat Quizy atau Playground. Ini pilihan ganda, ini esainya, ini benar salahnya, ini pilihan ganda lagi, ini esai. Yang ini saya membuat soalnya pakai AI-nya tadi. Gitu. Untuk menggunakannya dalam model kertas atau menggunakan Quizy atau barcode, kita langsung mainkan aja di sininya. Kita mainkan, terus kita pilih kita sebagai guru. Klik yang ini. Berarti tampilannya seperti ini nantinya. Sebelum kita mulai untuk memainkannya, kita beri tugas dulu. Tugas ini untuk berapa jumlah siswa kita bisa kita buat di sini. Karena jumlah siswa saya kelas 5 itu sebanyak 37 dan telah saya entrikan. Tapi kalau belum dientrikan oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu guru, boleh ditambahkan sini, tambah atau buat. Ini tambahkan di sini nantinya. Karena saya udah ada, berarti saya cuma tinggal checklist saja. Ini nih lagi untuk siswa saya, untuk jumlah siswa yang akan bermain dengan menggunakan barcode-nya nanti. Terus berikutnya, ini nama-nama siswa saya, 37 orang. Lalu kita simpan, baru kita mainkan. Nih. Ini kita menunggu perangkat untuk memulainya. Dalam memainkan ini, kita menggunakan dua perangkat nantinya, yaitunya laptop 1 dan kita gunakan juga nanti HP 1 untuk memindai barcode-nya. Dalam pemindai barcode tersebut, nanti kita akan nampak siswa kita yang menjawab salah apa benar dari jawaban yang mereka pilih. Karena di barcode tersebut ada nanti poinnya, opsinya A, B, C, atau D. Kalau jawabannya A, berarti barcode-nya itu yang A-nya itu diputar ke atas. Jadi keempat sisinya nanti ada abjadnya A, B, C, atau D dalam pilihannya. Setelah selesai, baru nanti akan keluar rekapnya. Ini anggap kita sudah melaksanakan ini karena kita hanya mempraktekkan tutorial menggunakan barcode. Berarti kita keluar dari kegiatan ini. Nanti di sini keluarlah hasilnya nanti gitu. Hasil dari yang telah dikerjakan oleh siswa kita. Ini kita buka dalam bentuk laporannya. Ini yang pernah saya laksanakan dalam kelas. Berarti ini ada laporannya. Dari contoh seperti ini. Kita buka ini dulu. Tanggal 30 kemarin saya melaksanakan model kertas. Ini nilainya yang didapatkan oleh anak murid saya nih. Nih. Ini salah satu contoh penggunaannya. Betulnya berapa persen? Nih. Nilai poin performnya. Ini harus dievaluasi semuanya gitu. Ini baru 8 soal yang kami kerjakan kemarin, belum sampai 132 soal. Mengingat waktunya udah habis gitu.
Mungkin ini sedikit penjelasan tentang penggunaan background dalam bentuk klasik mode barcode. Setelah kita melaksanakan ini, kita kembali lagi ke beranda, dan di sini juga kita bisa nantinya melihat hasil dari evaluasi anak-anak kita seperti tadi. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan menggunakan background dalam bentuk klasik. Dia bisa beberapa penggunaan penugasan yang kita berikan. Kemarin juga saya memberikan penugasan kepada anak-anak saya, yaitunya dalam bentuk PR di rumah. Jadi dia mengerjakan PR sama juga seperti ini. Nanti kita buka ini. Jadi kita tugaskan di rumah dia buat PR seperti ini. Nah, tugaskan buat PR. Jadi kita hanya menyalin link ini aja. Kita salin link ini, terus baru kita sebarkan dalam grup WA kelas kita. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya di rumah bersama orang tua. Mungkin itu sedikit penambahannya dari saya. Untuk penggunaan background ini bisa kita, dan juga dalam penggunaan background ini juga bisa nanti kita menggunakan anak-anak kita suruh bawa HP ke sekolah, bisa kita joinkan dengan memasukkan kode ini nantinya. Kode atau bisa juga dengan link ini juga, tapi dia ngerjakan di sekolah masing-masingnya. Yang baru saya laksanakan di sekolah saya baru 2 poin tadi aja, tentang penggunaan barcode 1 dan memberikan PR siswa yang mengerjakan lewat link yang saya berikan atau saya sebarkan lewat grup. Jadi begitulah cara-cara untuk membuat soal di backgroundnya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.